I'll never slow up, no I don't take shit, I got no Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong baru saja mengalami kekalahan menyakitkan dari Cina dengan skor 2-1 di laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hasil imbang 3 kali, Jai Itzes dan kawan-kawan takluk dari Cina di kandangnya, membuat pasukan Shin Tae-yong gagal meraih poin penuh pertama. Atas kekalahan ini juga, Timnas Indonesia tidak beranjak dari peringkat kelima klasemen grup C, mengoleksi 3 poin. Dua pemain keturunan asal Belanda, Eliano Reijnders dan Maes Hilgers sudah melakoni debutnya saat Timnas Indonesia bersua Bahrain. Meski begitu, pada saat kontra Cina, hanya Maes Hilgers yang diturunkan sebagai starter. Eliano Reijnders absen dari laga Timnas Indonesia versus Cina. Performa pemain keturunan Eliano Reijnders tak luput dari perhatian Bong Toel. Bung Toel, pengamat sepak bola nasional atau dikenal juga sebagai pengkritik keras Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan sorotan ke Eliano Reijnders pada saat debut melawan Bahrain. Dia waktu itu main setengah babak lawan Bahrain, menurut saya sih ya, gini loh pemain bagus tuh akan langsung dapat kesan, ungkapnya dilansir YouTube Sport TV Indonesia. Berkaca pada Jai Itzes ketika pertama kali diturunkan dan membela Timnas Indonesia, Bung Toel mengaku bahwa Jai langsung memberikan kesan. Jika Eliano Reijnders merapat ke Timnas Indonesia karena rekomendasi Shin Tae-yong, Bung Toel tegas menyalahkan STY atas itu. Sebagai informasi, Eliano Reijnders saat ini bermain sebagai gelandang untuk PSV Zwolle di kasta tertinggi Liga Belanda yakni Eredivisie. Eliano merupakan adik dari gelandang AC Milan dan Timnas Belanda, Tijjani Reijnders. Pasukan Shin Tae-yong mempersiapkan 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain keturunan asal Belanda itu sudah melakoni debutnya saat Timnas Indonesia bersua Bahrain. Sejatinya, Maes Hilgers sudah menjadi sorotan media internasional sejak memutuskan akan membela Timnas Indonesia. Hal ini karena nilai pasarnya di klub FC Twente di usia yang masih muda. Sosok pengkritik keras Shin Tae-yong menyoroti performa pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, Eliano Reijnders. Dia melontarkan kritiknya akan performa adik dari gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders. Juga menyentil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam beberapa waktu terakhir, Timnas Indonesia seolah menjadi permata berharga bagi pemain keturunan Eropa. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia saat ini menjadi pilihan alternatif bagi pemain Eropa apabila tidak dipanggil oleh negara kelahiran mereka. Meski fenomena pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sudah ada sejak 1950-an, namun pembahasan tersebut semakin menarik ketika skuad merah putih dilatih oleh Shin Tae-yong. Semenjak ditunjuk oleh PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong lantas melakukan transformasi dengan mempercayai skuadnya dihuni oleh pemain Eropa. Total ada 13 pemain Eropa keturunan Indonesia yang saat ini selalu diberikan kesempatan oleh pelatih Shin Tae-yong ke skuad Garuda. Kepercayaan Shin Tae-yong tak disia-siakan oleh pemain naturalisasi tersebut. Mereka langsung membawa Timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan belum lama ini, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim-tim papan atas Asia seperti Arab Saudi, Australia, hingga Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, meskipun pemain naturalisasi tersebut memberikan prestasi gemilang bagi Timnas Indonesia, tapi tetap saja ada suara sumbang yang justru tak mendukung pilihan STY itu. Fenomena tersebut kemudian mendapat tanggapan tegas dari legenda Jerman, sekaligus ex-pelatih Korea Selatan di Piala Asia 2023, Jurgen Klinsmann. Jurgen Klinsmann pun mendukung sikap Shin Tae-yong yang memanggil pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia karena dinilai bawa manfaat bagi sebuah tim. Pada akhirnya, ini adalah keputusan pemain dan keluarganya, apa yang ingin dia lakukan, di mana dia ingin bermain. Tapi ini bermanfaat bagi setiap program timnas, tentu saja, diujar Klinsmann dikutip dari Goal. Menurutnya, pemain naturalisasi khususnya dari Eropa bakal memberikan Timnas Indonesia keunggulan ketimbang rival mereka di kawasan Asia, termasuk saat kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Jika Anda bisa mendapat pemain berkualitas, jika dia mau memilih Indonesia dan membela Indonesia sebagai negaranya, Anda akan memiliki pemain yang lebih solid dari tim-tim rival Anda, pungkasnya. Jurgen Klinsmann lantas mencontohkan Jerman, negaranya yang juga tidak jarang memanggil pemain keturunan ke skuadnya. Mereka justru keluar sebagai juara Piala Dunia. Ini adalah proses alami yang dialami banyak negara. Jerman pun juga, ada banyak sekali pemain berpaspor ganda Turki-Jerman. Beberapa membela Turki, beberapa membela Jerman dan yang lainnya juga, kata Klinsmann.
Bahkan, anaknya yakni Jonathan Lee Klinsmann yang sejatinya merupakan warga Jerman malah memilih untuk membela tim junior Amerika Serikat. Itu terjadi juga di keluarga saya. Anak saya bermain untuk timnas junior Amerika Serikat, tapi dia belum bermain di tim senior. Jadi secara teori, jika dia berkembang pesat dia masih bisa membela timnas Jerman, itu khasnya. Hingga pada akhirnya, legenda tim nasional Jerman era 1990-an itu berharap jika pemain naturalisasi yang kini dipercaya Shin Tae-yong bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Jadi saya berharap, jika ada pemain yang karena ikatan emosional keluarga memilih negara Anda, Indonesia, semoga itu bisa memberikan tambahan kualitas jangka panjang bagi timnas Anda, tutupnya. Legenda Jerman sekaligus mantan pelatih tim Korea Selatan Jurgen Klinsmann mengaku heran terhadap pihak yang menentang naturalisasi timnas Indonesia. Jurgen Klinsmann mengatakan bahwa Jerman saja tak mempersoalkan memanggil pemain naturalisasi ataupun keturunan, termasuk ketika juara Piala Dunia 2014. Ia mengaku heran saat tahu ada pihak yang kontra ketika timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong mulai masif dalam memanfaatkan pemain naturalisasi. Bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini timnas Indonesia berada di peringkat kelima. Peringkat pertama masih dikuasai oleh Jepang yang belum kalah dalam 4 pertandingan. Kemudian di peringkat kedua ada Australia, ketiga ditempati Arab Saudi, dan Bahrain di peringkat keempat dengan masing-masing mengumpulkan 5 poin. Timnas Indonesia dan Cina sama-sama mengoleksi 3 poin, hanya berbeda selisih gol. Dengan selisih poin masih begitu tipis, terbuka peluang bagi timnas Indonesia untuk naik ke peringkat atas dan mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Namun, media Jepang tiba-tiba memberikan kabar buruk dengan munculnya ancaman baru bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Menurut media Jepang, Football Channel, ada salah satu tim di grup C yang sedang menambah kekuatan mereka dengan pemain naturalisasi baru. Media Jepang tersebut menyoroti langkah Cina yang mendatangkan pemain naturalisasi baru demi menambah daya serang tim. Sebagaimana diketahui, Cina baru bisa mendapatkan poin usai mengalahkan timnas Indonesia. Namun, Cina masih kalah selisih gol dan perlu melakukan upaya ekstra untuk bisa bersaing. Cina akhirnya mendapatkan 1 poin dengan memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia 2-1 di babak keempat, ditulis media Jepang, Football Channel. Namun, mereka berada di posisi terakhir karena selisih gol, dan timnas Cina perlu membangun kembali tim untuk pertandingan mendatang, jelanjutnya. Kabar ini tentu menjadi ancaman bagi timnas Indonesia karena Cina bisa saja menggeser posisi skuad Garuda. Timnas Cina mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan menyambut pemain naturalisasi baru, ditulis media Jepang, Football Channel. 2 pemain naturalisasi Cina tersebut berposisi sebagai gelandang dan punya kemampuan dalam mencetak gol serta assist. Timnas Indonesia saat ini sangat membutuhkan poin kemenangan untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Dengan peningkatan kekuatan Cina, tentu bisa menjadi masalah bagi timnas Indonesia ke depannya. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini masih berjuang untuk mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia perlu mengeluarkan performa terbaiknya untuk dapat mengalahkan Jepang. Di sisi lain, mendadak pelatih Shin Tae-yong meninggalkan Jai Itzes dan kawan-kawan di tengah perlunya kesiapan matang timnas Indonesia menghadapi Jepang. PSSI pun mengkonfirmasi kepergian Shin Tae-yong di tengah persiapan timnas Indonesia melawan Jepang. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi mengatakan jika Shin Tae-yong memilih kembali ke Korea Selatan untuk sementara waktu. Sekembalinya beliau dari Korea Selatan akan dievaluasi, lagi istirahat beliau. Saya tidak tahu persis waktu kembali Shin Tae-yong. Khawatir lupa tanggal pulangnya, kata Yunus kepada awak media, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024. Pergi untuk berguru ke pelatih legenda. Kabar terbaru kepulangan Shin Tae-yong ke negaranya yakni Korea Selatan bukan untuk pelesiran semata. Melainkan, Shin Tae-yong disinyalir tengah berguru ke pelatih legenda asal Korea Selatan yakni Ho Jung-mo. Pasalnya, Ho Jung-mo memiliki rekor belum terkalahkan saat Korea Selatan bersua Jepang yang berjuluk Samurai Biru. Dalam rekor 3 pertemuan dengan Jepang, Korea Selatan di bawah asuhan Ho Jung-mo mampu mengemas 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Diketahui, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan berhasil mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakukan. Sementara, Jepang menjadi pemuncak klasemen dengan berhasil mengumpulkan 10 poin dan menjadi tim yang belum terkalahkan dari 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara kedua tim itu terjadwal berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Timnas Indonesia dipastikan bakal kedatangan 1 pemain lagi yakni Kevin Dix, bek sayap FC Copenhagen berdarah Maluku.
Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Kevin Dix datang langsung ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir guna membahas kesediaan sang pemain membela tanah leluhurnya. Sementara itu, setelah Kevin Dix dikonfirmasi bakal menjalani proses naturalisasi, ternyata ada satu pemain Belanda lagi yang menyatakan siap gabung skuad Shin Tae-yong. Adalah Miliano Jonathans, winger klub Vitesse Arnhem yang punya garis keturunan Depok, Jawa Barat. Dia pun secara terang-terangan akui ketertarikannya bela skuad Merah Putih. Di masa lalu, ia mengindikasikan bahwa ia telah melakukan kontak dengan pelatih nasional Indonesia Shin Tae-yong. Namun ia ingin menunda karir internasionalnya untuk sementara waktu, jika Jonathans dikutip dari ESPN-NL. Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya nama Miliano Jonathans menjadi sering dihubungkan dengan timnas Indonesia. Apalagi, dia kini menjadi top skor bagi klubnya. Namun, salah satu media asal Belanda lainnya yakni Voetbal Primeur punya pandangan berbeda. Menurutnya, pemain yang kian dekat dengan timnas Indonesia bukan Miliano Jonathans. Bintang kelahiran Belanda berikutnya diperkirakan akan tampil untuk Indonesia. Akan menjadi yang paling keren, jika judul artikel Voetbal Primeur yang diterbitkan, Sabtu, 19 Oktober 2024. Pemain yang dimaksud ialah Jairo Riedewald, gelandang bertahan asal Belanda yang sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Setelah 8 musim berkarier di Liga Inggris, Jairo Riedewald sekarang pindah ke kompetisi Belgia, tepatnya di klub raksasa Royal Antwerp. Jauh sebelum dirumorkan oleh media Belanda, Jairo Riedewald memang telah lama menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia melalui media sosialnya. Saat itu belum ada kabar lebih lanjut lagi apakah PSSI benar-benar melakukan penjajakan dengan pihak Jairo Riedewald atau tidak. Akan tetapi, baru-baru ini media Belanda kembali mengabarkan soal proses perpindahan federasi dari Jairo Riedewald ke Indonesia. Menurut Voetbal Primeur, Jairo Riedewald kemungkinan besar bakal menyusul kompatriotnya yakni Kevin Dix untuk menjalani naturalisasi. Media Belanda mengeklaim kalau timnas Indonesia akan ketambahan pemain keturunan Eropa lagi, tepatnya untuk posisi gelandang. Hal ini secara tidak langsung menepis kabar yang menyebut jika Miliano Jonathans merupakan nama yang paling dekat untuk membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia sempat terancam tidak bisa menggelar pertandingan di tanah air karena permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain. Mereka merasa keselamatan dan keamanan terancam pemain Bahrain akibat ancaman serta dari supporter timnas Indonesia di media sosial. Supporter Garuda kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf pada laga kontra Bahrain yang berlangsung pada 15 Oktober 2024 lalu. Ahmed Alkaf membiarkan laga berlanjut hingga melewati batas waktu tambahan yang berakibat gol penyeimbang oleh Bahrain. Bahrain pun pada laga ini dikecam karena sering pura-pura kesakitan ketika Mees Hilgers CS menjatuhkannya dengan kontak sangat minim. Beberapa hari usai pertandingan, BFA mengeluarkan pernyataan resmi dan mengecam perilaku supporter Garuda di media sosial. Oleh karena itu, mereka meminta kepada AFC dan FIFA untuk mengubah venue laga lawan Indonesia yang digelar pada 25 Maret 2025. Mereka meminta agar pertandingan dilaksanakan di luar Indonesia agar memberikan rasa kenyamanan kepada para pemain Bahrain. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional. Asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mulai dari ancaman, kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain dan tim nasional, bunyi pernyataan BFA dalam poin kedua. AFC pun langsung merespons keinginan ini, dan berjanji akan membahasnya dengan pihak-pihak terkait agar menemukan jalan keluar. Konfederasi Sepak Bola Asia mengetahui kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Tulis AFC lewat pernyataan resminya, Jumat, 18 Oktober 2024. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, ditulis AFC. Setelah gonjang-ganjing soal hal ini dalam beberapa hari terakhir, venue pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain terungkap. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mengungkapkan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. Venue pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akhirnya terungkap. Arab Saudi tengah diguncang isu pemecatan Roberto Mancini dari kursi pelatih tim asal Timur Tengah tersebut buntut hasil yang kurang memuaskan pada 4 laga awal.
Tercatat, Green Falcons hanya mampu memenangkan satu laga, 2 hasil imbang termasuk saat melawan timnas Indonesia 1-1, dan 1 kekalahan dari Jepang di jeda dengan skor 0-2. Setelah mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, para supporter timnas Arab Saudi pun berbondong-bondong menginginkan Roberto Mancini dipecat dari kursi pelatih. Bak Gayung bersambut, media Italia yakni Corriere della Sera menghubungkan Zinedine Zidane dengan potensi untuk menjadi pelatih baru Arab Saudi menggantikan Roberto Mancini. Mengetahui isu itu, Christophe Dugarry, sang mantan rekan setim dan teman dekat Zinedine Zidane, ikut buka suara. Dia menepis rumor bahwa Zinedine Zidane akan bergabung dengan Arab Saudi sambil merasa kesal dengan isu tentang kemungkinan tujuan tersebut. Menurutnya, ex-pelatih Real Madrid itu tidak akan menindaklanjuti rumor untuk melatih Arab Saudi tersebut lebih jauh dan justru lebih cenderung ingin menukangi Prancis. Zinedine Zidane tidak akan pergi, dia tidak akan pernah pergi, Christophe Dugarry meyakinkan, dikutip dari RMC Sport. Jika dia harus pergi, dia pasti sudah lama berada di sana. Setelah itu, saya tidak mengerti ketika kami mengatakan bahwa itu menyedihkan bagi orang-orang. Dia menawarkan jasanya kepada tim Prancis, kami menolaknya, imbuhnya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dia inginkan. Demi rakyat, itu tidak berarti apa-apa. Zizou melakukan apa yang dia inginkan, kapanpun dia mau, sesuai keinginannya. Bukankah itu untuk menyenangkan orang? Tegasnya menambahkan. Orang dekat Zinedine Zidane angkat suara soal isu sang mantan pelatih Real Madrid itu akan menggantikan Roberto Mancini sebagai juru taktik timnas Arab Saudi jelang menghadapi timnas Indonesia. Green Falcons julukan timnas Arab Saudi akan bertandang ke markas skuad Garuda pada leg kedua lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Duel timnas Indonesia versus Arab Saudi bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2024 mendatang. Timnas Indonesia sempat terancam tidak bisa mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu pendukungnya di Jakarta, karena permintaan Bahrain kepada FIFA dan AFC. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia di luar Indonesia. Bahrain merasa keamanannya terancam karena mendapat serangan di media sosial oleh supporter Garuda, setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober 2024 lalu. Pada laga yang berakhir sama kuat 2-2 itu, supporter Timnas Indonesia sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf karena dinilai lebih memihak kepada tuan rumah Bahrain. Salah satunya yaitu membiarkan laga tetap berjalan hingga menit ke-99, padahal wasit asal Oman tersebut hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja. Akibat keputusannya tersebut, Bahrain berhasil mencetak gol penyamak kedudukan pada menit ke-95 yang akhirnya menggagalkan kemenangan Timnas Indonesia. BFA pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan di media sosial oleh supporter Garuda yang diterima oleh para pemain dan staf pelatih Bahrain. Dalam salah satu poin pernyataan resmi tersebut, BFA meminta kepada FIFA dan AFC untuk mengubah venue pertandingan di luar Indonesia demi keamanan timnya. AFC pun langsung merespons keinginan dari Bahrain, dan berjanji akan membahas hal ini terlebih dulu dengan pihak-pihak terkait sebelum memutuskan. Namun, keinginan Bahrain itu gagal terwujud, karena Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mendapat informasi bahwa FIFA menolak permohonan tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mengungkapkan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. Pasukan Shin Tae-yong akan tetap memainkan pertandingan kontra Bahrain di Indonesia. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, diujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dengan demikian, PSSI akan mendapat uang puluhan miliar rupiah dari penjualan tiket pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta. Kemungkinan besar, PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menjamu Bahrain karena memiliki kapasitas mencapai 78.000 kursi penonton. Mengingat akan panasnya laga melawan Bahrain, antusiasme supporter diprediksi sangat tinggi sehingga penjualan tiket pun bakal membludak. Hal ini membuat PSSI ketiban untung. Jika tidak ada kenaikan harga tiket, maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter sebesar Rp550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi. PSSI akan mengantongi puluhan miliar rupiah setelah FIFA memutuskan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 nanti tetap di Jakarta. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain dijadwalkan digelar di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun,
Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC agar pertandingan melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Alasan Bahrain menolak menghadapi skuad Garuda di Indonesia karena khawatir atas keselamatan dan keamanan pemain. Federasi Sepak Bola Bahrain dalam keterangan resminya menyebut ada ancaman dari supporter timnas Indonesia. Ancaman tersebut datang dari kekecewaan supporter Garuda usai pertandingan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Pada saat itu, kemenangan pasukan Shin Tae-yong dirampok oleh wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf karena memberikan tambahan waktu tidak wajar. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru soal keinginan UEFA. Dito menegaskan, negara akan memberikan jaminan keamanan kepada personil Bahrain ketika bertanding di tanah air. Kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak ada ancaman keselamatan. Pasti terjaga, ujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dia juga memastikan, klaim-klaim soal keselamatan Bahrain akan terancam selama di Indonesia sama sekali tidak benar. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain seharusnya tidak ada alasan, jika Menpora. Dito pun menyebut bahwa FIFA tetap meminta agar laga ini digelar di Indonesia sesuai dengan jadwal sebelumnya. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, imbu Menpora. FIFA dipastikan laga antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Ada Kelvin Verdong yang berhasil membawa NEC Nijmegen meraih kemenangan 3-0 atas SC Heerenveen, klub yang dilatih Robin van Persie. Dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025 yang digelar di Gophers Stadium pada Minggu, 20 Oktober 2024, dini hari WIB itu, pemain timnas Indonesia tersebut masuk sebagai pemain pengganti. Meski Kelvin Verdong bermain di menit ke-73 alias hanya selama 17 menit di waktu normal, dia mampu mencatatkan rating 6,9 versi SofaScore. Kelvin Verdong kembali reuni dengan mantan rekannya di Feyenoord yakni Robin van Persie, namun posisinya berbeda kali ini RVP sebagai pelatih Heerenveen. Sementara itu, Maes Hilgers kembali bermain full 90 menit saat FC Twente bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah RKC Waalwijk. Luar biasanya, Maes Hilgers hampir mencetak gol lewat skema corner kick, namun bola masih membentur tiang gawang. Sang bek timnas Indonesia tersebut mendapatkan rating 6,9 versi SofaScore dengan catatan akurat tepas 93% dalam lanjutan Liga Belanda itu. Senasib dengan Maes Hilgers, Tom Haye kembali gagal menang bersama Almere City saat melawan Sparta Rotterdam masih di Liga Belanda. Sebelumnya, Almere sempat unggul 2-0 di babak pertama sebelum disamakan jadi 2-2 oleh tuan rumah Sparta Rotterdam. Dalam laga tersebut, Tom Haye bermain sebagai starter dan main selama 72 menit dengan mendapatkan rating 6,6 versi SofaScore. Sejak awal bergabung, Tom belum merasakan kemenangan bersama Almere City di Liga Belanda musim ini. Sementara itu, Asnawi Mangkualam tampil bersinar dengan mencetak gol penentu kemenangan Port FC 3-2 atas Nahon Ratchasima di Liga Thailand. Sempat berbau offside, namun VAR menyatakan itu sebagai gol debut untuk Asnawi Mangkualam sejak pertama kali gabung di pertengahan musim lalu bersama Port FC. Asnawi Mangkualam sejatinya hanya jadi pemain cadangan pada laga tersebut, namun kapten timnas Indonesia itu kembali menunjukkan kualitasnya. Sejumlah pemain timnas Indonesia abroad melakoni pertandingan semalam termasuk Kelvin Verdong, Maes Hilgers, Tom Haye Senasib, hingga Asnawi Mangkualam. Mereka kembali membela klubnya masing-masing usai memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven, Voetbal Premier mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dalam Donedil terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Jairo Riedewald, ditulis Voetbal Premier. Sejatinya, tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, Jairo Riedewald sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Voetbal Premier, Denny van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia.
Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewald, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mumpung ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewald tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat.